bacanya bukan teras guys, bacanya teras. Terutama yang suka pemborosan kata. Pemborosan kata. Ada kata-kata negatif seperti Hai sahabat, ketemu dengan saya Emma di channel YouTube saya Emma Diary. Di sini saya akan berbagi banyak sekali konten yang bisa kalian nikmati. Mulai dari konten tentang dunia siaran, dunia broadcast, radio, sampai tentang isu terkini dan kehidupan. Bagaimana kalau misalnya kalian suka, kalian tinggal like, subscribe, dan juga share, oke? Hai sahabat Emma, rasanya kita bakal ketemu terus deh di channel saya ini Emma Diary yang isinya tentang aktivitas orang-orang radio, penyiar radio, announcing skill dan karakteristiknya. Kita sama-sama belajar ya. Jadi di sini saya bukan coach, bukan praktisi, bukan konsultan, apalagi on radio. Saya di sini hanya orang biasa yang sejak remaja aktif di radio. Kita sama-sama belajar khususnya untuk penyiar pemula supaya kita makin mencintai radio. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Sahabat Emma, announcing skill itu bukan ilmu pasti, tapi ilmu terapan. Beberapa hal mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Apalagi di era digital, mau nggak mau mengharuskan radio untuk memenuhi kebutuhan generasi milenial, generasi zaman now. Di video sebelumnya, ini nih, saya sudah bahas beberapa poin tentang announcing skill. Nah, di video ini merupakan lanjutan atau detail dari announcing skill itu. Ada berapa kira-kira dan bagaimana contohnya? Tonton terus ya, jangan lupa di like, lalu di subscribe, terus diklik juga loncengnya, jangan lupa. Kali ini kita bahas sedikitnya 4 announcing skill. Yang pertama dulu nih, para penyiar pemula berhati-hatilah dengan kata-kata homofon. Homofon itu apa ya? Atau kata homofon itu apa? Tahu artinya nggak? Homofon itu adalah kata-kata yang bunyinya sama. Contohnya, pejabat teras. Biasanya kan tulisannya pejabat teras, tapi bacanya bukan teras guys, bacanya teras. Sehingga kalau ada kalimat yang mengharuskan penyiar membaca pejabat teras, ya udah dibacanya pejabat teras, bukan pejabat teras ya. Lalu contoh homofon yang kedua adalah kata slip dan selip. Selip yang pertama itu adalah tergelincir, kemudian selip yang kedua itu adalah menyisipkan. Itu juga mesti hati-hati antara slip dan slip, oke? Terus lanjut, para penyiar sebaiknya menggunakan kata-kata yang bersifat langsung, jangan bertele-tele ya. Misalnya saja petugas keamanan, itu bisa diganti dengan security. Kemudian senjata tajam, itu bisa diganti dengan silet, pisau, paku, cutter. Jangan pakai kata senjata tajam, begitu ya. Di radio era sekarang ini, diharapkan saat on air, penyiar bukan hanya sekedar bisa hahaha di udara, menghibur, tapi juga bisa mengedukasi pendengarnya. Misalnya, penyiar juga mesti menggunakan kata-kata yang positif loh. Ada kata-kata negatif seperti bodoh, itu bisa diganti dengan kurang pandai. Kata-kata orang cacat bisa diganti dengan disabilitas. Kata-kata jahat diganti kurang baik. Kata-kata pemalas bisa diganti dengan tidak rajin atau kurang rajin. Pemilihan kata yang tepat dan tidak bertele-tele atau bersinonim itu juga penting buat penyiar, terutama yang suka pemborosan kata. Ini penting nih, hindari pemborosan kata. Contoh, jika seperti misalnya, itu ada beberapa penyiar yang digandeng menjadi satu kalimat. Atau, contoh lagi, kayak seperti misalnya. Nah, itu juga sama. Ada lagi dengan penggunaan kata-kata bersinonim. Ini juga sangat boros. Misalnya, sejak kemarin pagi, dia sakit panas meriang. Ini bisa disederhanakan sehingga tidak menjadi bertele-tele karena ada kata-kata bersinonim di situ ya. Bisa diganti dengan sejak kemarin dia sakit.
Udah cukup, tidak perlu dijelaskan bertele-tele. Oke, sahabat Emma, masih banyak sekali announcing skill yang bakal kita bahas detailnya di sini di channel saya Emma Diary. Jangan lupa di like, di subscribe, terus diklik loncengnya supaya kalau ada video baru kalian nggak ketinggalan. Karena di sini isinya kita sama-sama belajar tentang radio, aktivitas orang radio, aktivitas penyiar, karakteristik dan apapun tentang radio ada di sini di Emma Diary.